Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah, setelah maghrib ini kita akan membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang nomor 14. Tidak terasa teman-teman, sudah 14 hadis kita kaji pada sore hari ini. Hadisnya berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damim ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, ath-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan 3 hal. Artinya kita tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali dengan 3 perkara ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani, tua yang berzina. Maksudnya orang tua di sini adalah orang yang sudah menikah atau pernah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka orang ini boleh dibunuh. Yang kedua, bernafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, maka hukumnya juga boleh dibunuh. Yang ketiga, watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam, kemudian dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, maka 3 orang ini dalam agama Islam hukumnya boleh dibunuh. Tentu pembahasan kita tidak semudah ini teman-teman. Untuk mengkaji sebuah hadis, nanti mulai tahun 2020 sudah di-announce pada publik. Ya, targetnya nggak usah banyak-banyak, nanti 2 atau berapa dalam 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan sampai 2020-an. 2 atau 5 lah berbanding. Bisa PTN, bisa PTS. Bisa semuanya lah. Saya tidak mengerti, tapi mana akan kami mappingkan, mana yang paling siap dan kami akan undang. Dan nanti bagaimana dosennya nanti, kalau rektor dari ASIP. Tes diterima Bang Novi. Ustaz Farhan Lagi back kali. Lagi ya, restart lagi, lagi. ya. Siap, kita tunggu. Siapa itu? Bang Novi. Ya. Ya, Pak Suher, Pak Eri. Juragan Sorgun. Ya. Oh, ya. Juragan Lion, Pak Heri, Juragan Lion. Oke, siap. Assalamualaikum. Rapat hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu Ustaz Farhan baru back dulu. Trouble ya? Ribut ya. Nah, oke. Suaranya masih hilang, Ustadz Farhan. Ahwan Ustadz, suaranya hilang. Mohon maaf. Suaranya hilang, Ustadz Farhan. Belum ada suara, Tat. Suaranya nggak ada. Suaranya kosong. Ya, suaranya nggak ada tuh, Ustaz. Pak Bambang, dimatiin videonya ya. Videonya dimatiin, Pak Bambang. Now unmuted. Yang tombol merah masih mute. Nah, coba. Masih hilang, Ustadz. Masih hilang. Sudah on. Belum ada suaranya, Ustadz. Ya, belum ada suaranya. Ustadz. Suaranya masih kosong, Ustaz. Admin, cek. Perlu restart lagi, Ustaz Farhan. Restart lagi dulu aja. Sepertinya nggak nyambung mikrofonnya. Coba diulangin dari awal lagi, Pak Ustadz. Yang tadi hilang, tidak ada suara. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis kita. Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Siapa sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini? Beliau adalah sahabat yang masuk Islam nomor ke-6 dari kalangan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah SAW di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian beliau bersama Rasulullah SAW mendengarkan bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, menghafal ayat-ayat Al-Quran satu demi satu. Maka dengan seperti itu Abdullah bin Mas'ud mendapatkan garansi dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Khudhul Qur'ana min arba'ah." Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah.
Kata Rasulullah SAW, ambillah Al-Quran itu, belajarlah kalian Al-Quran itu kepada 4 orang sahabat. Yang pertama yang kalian disebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan yang terakhir adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. 4 orang sahabat ini, teman-teman, memiliki hafalan yang luar biasa. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj menyebutkan minimal ada 3 alasan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan 4 orang ini untuk mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, kata Imam Nawawi, 4 orang ini memiliki hafalan yang di atas rata-rata. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran langsung dihafal. Setelah mereka hafal, tidak lupa. Nah, inilah bedanya kita dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sekali hafal tidak akan lupa. Nah, kita umat dari Rasulullah SAW mungkin berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan kondisi yang sangat terbatas, hafalan kita cepat hilang. Yang kedua, karena 4 orang ini, teman-teman, akhadhu minan Nabi SAW musyafahatan. 4 sahabat ini kenapa direkomendasikan oleh Rasulullah SAW? Karena 4 orang ini langsung mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW langsung tanpa perantara. Maka mereka diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Sampai suatu ketika ada kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika turunlah malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kemudian dibacakan kepada Rasulullah SAW. Ada ayat-ayat Quran yang diturunkan paling panjang, teman-teman. Al-Baqarah memang panjang sekali, 2,5 juz. Tapi turunnya tidak sekaligus. Tapi ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sekaligus dengan jumlah yang sangat banyak. Apa itu? Adalah surat Al-An'am. Surat Al-An'am, teman-teman, jumlahnya 1 juz lebih 1 halaman. Artinya kalau kita hitung jumlah halaman dalam surat Al-An'am kurang lebih 12,5 halaman. Dari pertengahan juz 7 sampai juz 8. Awal juz 7 sampai seperempat awal juz 8. Surat Al-An'am. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Awal surat Al-An'am. Dari ayat pertama surat Al-An'am ini sampai ayat terakhir, ayat 165 yang berbunyi bahwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi, dan seterusnya diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam 1 waktu. Artinya, begitu malaikat Jibril turun, Rasulullah mendengarkan. Dari ayat pertama sampai ayat 165, selesai dibacakan, langsung seketika itu Rasulullah hafal. Kali dengar, langsung hafal. Nah, tapi Rasulullah ternyata tidak sendiri. Karena begitu ayat itu turun, Rasulullah memanggil para sahabat untuk mendengarkan ayat Al-Quran itu. Rasulullah SAW, halumu ilayya, berkumpullah kalian ke sini. Kemudian para sahabat berkumpul, termasuk di dalamnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Begitu Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran itu, dari ayat pertama surat Al-An'am sampai ayat 165, seketika itu Abdullah bin Mas'ud langsung hafal. Tidak ada 1 ayat pun yang terlupa dengan sekali mendengarkan dari Rasulullah SAW. Itulah bedanya Abdullah bin Mas'ud dengan kita. Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan orangnya sangat kurus, kecil, pendek. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon untuk mengambil lantangnya, mengambil siwak. Kemudian karena ada angin bertiup, tersingkaplah betisnya. Para sahabat yang melihat itu tertawa. Kemudian Rasulullah SAW berkata,
apakah kalian mentertawakan kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu athqalu fil mizani min Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud itu timbangannya kelak di hari kiamat ketika ditimbang di mizan lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi teman-teman, mungkin ada orang yang tubuhnya besar, kemudian timbangannya berat, tapi belum tentu memiliki amal yang berat. Nah, Abdullah bin Mas'ud dengan keterbatasannya fisik yang sangat kurus, pendek, tapi kata Rasulullah SAW, amal ibadahnya Ibnu Mas'ud ini sangat berat ketika nanti ditimbang di mizan. Teman-teman, kita masuk dalam pembahasan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang Muslim itu kecuali dengan 3 perkara. Kita tidak boleh membunuh saudara Muslim kita kecuali saudara Muslim kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, as-sayyib dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang pernah menikah. Baik dia dalam keadaan punya istri atau punya suami, ini umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan. As-sayyib. Orang yang pernah menikah atau punya istri, punya pasangan yang halal, kemudian nauzubillah dia melakukan perzinahan dengan perempuan yang lain, kata Rasulullah SAW, hukumannya harus dirajam. Apa itu dirajam? Dilempar dengan batu sampai mati. Ini hukuman bagi orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Kenapa dihukum dengan hukuman mati? Karena banyak sekali orang itu langgar. Pertama, dia berzina dalam keadaan memiliki istri. Tidak ada seorang pun yang berzina, na'udzubillah, kecuali pasti dia berbohong. Pasti dia berkhianat. Pasti dia tidak memiliki rasa malu. Bagaimana mungkin seorang memiliki rasa malu ketika dia, mohon maaf, tidak memakai sehelai kain pun di depan orang yang tidak halal baginya. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang berhak untuk melaksanakan had zina ini, misal seseorang dari kita mendapati orang yang sedang berzina, nauzubillah, maka ketika ada saksinya yang menyatakan orang ini benar-benar telah melakukan perbuatan zina, kita pribadi tidak boleh melakukan perbuatan hadnya itu. Kita tidak boleh merajam, kita tidak boleh melakukan mencambuk, tidak boleh. Siapa yang boleh, Ustadz? Yang boleh merajam, yang boleh mencambuk adalah pemerintah. Lalu bagaimana kalau pemerintahan kita tidak melaksanakan hukuman itu? Maka kita sebagai rakyat tidak berhak untuk merajam seseorang yang melakukan perbuatan perzinahan. Tidak berhak, teman-teman. Meskipun kawan kita ini sudah mengaku kepada kita, Ustaz, saya pernah begini, dan sebagainya, kita sebagai seorang rakyat tidak punya hak untuk merajam teman kita. Yang berhak itu adalah penguasa. Penguasa yang menerapkan hukum Islam, maka wajib untuk menegakkan hukum Islam. Dan ini teman-teman sangat sulit untuk kita laksanakan. Karena apa? Karena kita harus melihatnya langsung bahwa orang itu telah melakukan perbuatan zina dengan ditambah 2 orang saksi. Jadi kalau tidak ada saksi, kita hanya melihat sendiri, tidak boleh hukuman rajam atau cambuk ini diberikan kepada orang yang berbuat zina. Kemudian, ada nggak Ustaz, orang yang pernah berzina di zaman Rasulullah SAW, kemudian dirajam atau dicambuk? Ada. Rasulullah pernah merajam seorang laki-laki yang bernama Ma'iz, dan yang perempuan yang bernama Al-Ghamidiyah, dirajam oleh Rasulullah SAW karena berzina. Jadi hukuman ini teman-teman sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Farajamna Rasulullah SAW, ummarajamna min ba'dah. Kemudian Rasulullah SAW merajam orang yang melakukan perbuatan zina, dan kami para sahabat juga melakukan hukuman itu. Nah, dalam Al-Quran ayat ini sudah sering kita dengarkan, teman-teman.
Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Karena apa? Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebutkan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Kemudian ayat tentang perzinahan ini juga disebutkan dalam ayat lain oleh Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa perbuatan zina ini harus kita jauhi, teman-teman. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Maka orang yang mohon maaf pernah melakukan dosa besar ini segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya dijalankan, teman-teman. Maka orang yang pernah mohon maaf ketahuan berzina, misal digerebek sama pihak berwajib di Indonesia, di Jakarta dan sebagainya, maka pemerintah kita tidak akan melaksanakan hukum rajam dan hukum cambuk. Karena kalau hukum rajam diterapkan di Indonesia, orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, hukumannya dia harus dirajam, dilempari dengan batu sampai dia meninggal, atau dicambuk 100 kali. Nah, apakah semua hukuman itu Ustaz, harus dilakukan ketika kita menemukan orang yang melakukan perbuatan perzinahan? Tidak, teman-teman. Para ulama juga memberikan rinciannya. Apakah hukuman itu langsung bisa dieksekusi atau ada rinciannya? Ada, teman-teman. Yang pertama, orang yang berzina kemudian dia tidak tahu bahwa zina itu dilarang dalam agama Islam, maka orang seperti ini tidak berhak untuk dirajam. Pertanyaannya, ada nggak dari kita yang tidak tahu bahwa zina itu adalah haram? Bagian besar dari kita, bahkan bisa dikatakan 100% orang muslim di Indonesia mengetahui bahwa berzina itu adalah dosa besar. Kemudian, syarat ditegakkan hukum rajam untuk orang yang berbuat zina, kata ulama, yang kedua, harus jelas, mohon maaf, adanya perbuatan zina itu disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Kalau tidak saksinya, tidak bisa hukuman rajam itu dilaksanakan. Yang ketiga, orang yang berzina, haruslah orang itu seorang mukallaf, sudah baligh dan orang yang berakal, bukan orang sakit atau orang gila. Kalau orang jiwanya sakit, kemudian dia berzina, maka hukum rajam tidak berhak dijatuhkan kepadanya. Kemudian teman-teman, yang keempat, ketika kita mendapati seorang kemudian melakukan perbuatan zina, maka harus ditanya terlebih dahulu, apakah perempuan yang berzina itu melakukan perbuatannya sesama suka atau dia melakukan atas dasar paksaan. Kalau perempuan itu, mohon maaf, melakukan perbuatan zina dalam kondisi terancam, misal diancam nih, bawa pisau nih, yang laki-laki atau bawa senjata, diancam, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan bunuh kamu. Maka dalam kondisi seperti ini, perempuan itu boleh saja melakukan perbuatan perzinahan dengan syarat di hatinya dia mengingkari bahwa perbuatan yang dia lakukan itu memang diharamkan oleh agama Islam. Dan dia harus berontak. Adapun kekuatannya yang tidak sebanding dengan laki-laki karena dia terancam, maka kondisi seperti ini perempuannya tidak boleh dirajam. Yang boleh dirajam siapa? Adalah laki-laki yang melakukan pemaksaan terhadap perempuan itu. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ustuk lihatil imro'atun ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadara anhal hadda wa qamahu ala alladhi asabaha." Pernah suatu ketika ada perempuan yang melakukan perbuatan zina di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya perempuan itu nggak mau melakukan perbuatan itu, tapi karena dipaksa sama laki-lakinya, ditodong pakai senjata, kemudian kata Rasulullah SAW, perempuan ini tidak boleh dirajam. Yang boleh dirajam adalah laki-laki
yang memaksa perempuan. Kemudian teman-teman, sebab kedua, seseorang boleh dibunuh dalam agama Islam adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh saudara muslimnya. Dalam Islam ada hukum qisas. Dalam qisas, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidina fiha. Seorang mukmin yang membunuh mukmin lain secara sengaja, diniatkan bahwa orang ini memang mau dibunuh, maka balasannya dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW juga menerangkan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatlin nafsil mu'min. Sesungguhnya bagi Allah ketika hendak menghancurkan seluruh dunia ini jauh lebih ringan daripada seseorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Nah, maka teman-teman, kita harus berhati-hati dalam menjaga hak dan kehormatan kita masing-masing. Yang terakhir teman-teman, apa yang boleh dibunuh ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar? Perbuatan dosanya adalah ketika orang itu murtad. Dia bersaksi bahwa, mohon maaf, ada orang bersaksi, saya sudah keluar dari agama Islam dan saya pindah ke agama Nasrani misalkan. Maka dalam hukum Islam, orang yang seperti ini boleh dibunuh. Nah, tentu yang harus kita perhatikan, siapa yang boleh membunuh Ustaz? Bukan pribadi masing-masing, bukan organisasi tertentu. Yang boleh melaksanakan 3 hukum dalam pembunuhan orang muslim ini, orang yang sudah menikah kemudian berzina, orang yang membunuh muslim yang lain, kemudian orang yang murtad keluar dari agama Islam, yang boleh membunuh 3 orang ini adalah pemerintah. Bagaimana kalau pemerintah tidak menjalankan hukum Islam? Maka 3 orang ini tidak berhak untuk dibunuh. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang yang murtad keluar dari agama Islam, maka diperangi. Dia harus masuk Islam kembali. Nah, ini teman-teman yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kemudian ada beberapa kendala yang sedang kita hadapi. Semoga besok pagi semuanya berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman. Gimana Pak Eko? Amin, supaya lancar besok Pak. Amin, insya Allah. Insya Allah teman-teman, kita lanjutkan besok pembahasan hadis yang nomor 15. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu hadis-hadisnya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Imam Nawawi. Ada 42 hadis yang insya Allah kita akan bahas selama pandemi corona ini. Kita harapkan semua pembahasan kita tentang hadis Rasulullah SAW menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Ustaz.